Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang sampai detik saat sekarang ini. Salat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Purnama Abdullah dengan NIM 2521132. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mata kuliah jaringan nirkabel, yang dimana yang akan saya jelaskan ada 5 sub materi. Yang pertama yaitu konsep dari jaringan nirkabel, yang kedua yaitu perangkat keras yang ada di jaringan nirkabel, yang ketiga konsep jaringan WPAN, yang keempat konsep jaringan WLAN, dan kelima jenis keamanan yang ada pada WLAN. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Nah, apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang bisa menghubungkan dua perangkat atau lebih banyak perangkat lainnya untuk berkomunikasi satu sama lainnya tanpa menggunakan tabel dan untuk mentransmisikan data. Nah, jaringan nirkabel ini bisa membuat dua orang atau dua perangkat saling terhubung meskipun dia jauh dari router. Jangkauan dari jaringan nirkabel ini juga sangat luas, artinya bisa jangkauannya itu dekat, bisa jangkauannya itu jauh. Tergantung kita sebagai user nirkabel jaringan nirkabel ini bagaimana, mau kita jauh kah atau dekat. Nah, seperti itu. Kemudian pada era teknologi pada saat ini sebenarnya kita sudah memakai yang namanya jaringan kabel. Namun masih banyak orang-orang yang belum menyadari bahwa kita itu memakai jaringan nirkabel. Setiap perangkat yang ada pada saat zaman sekarang ini dia rata-rata sudah menggunakan jaringan nirkabel. Nah, persepsi orang atau pandangan orang lain terhadap jaringan nirkabel ini hanya terpaku kepada WiFi saja. Sebetulnya itu tidak juga sepenuhnya salah dan tidak juga sepenuhnya benar. Karena apa? Karena memang contoh jaringan nirkabel ini adalah WiFi, namun masih banyak contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya seperti Bluetooth. Nah, penggunaan Bluetooth itu kalau zaman dulu sebelum zaman sekarang ini, dulu orang menggunakan mengirimkan file itu lewat Bluetooth. Jadi orang mengirimkan lagu ataupun pesan ataupun gambar ataupun video ataupun yang lainnya itu orang menggunakan Bluetooth, dan itu rata-rata pengirimannya itu lumayan lama. Nah, sekarang beda. Sekarang sudah ada yang namanya aplikasi ShareIt, di mana di aplikasi tersebut kita bisa mengirimkan file berapapun besarnya itu dapat ditampung di file tersebut, dapat dikirimkan ke perangkat lain. Itu hanya menggunakan aplikasi saja, sedangkan dulu orang menggunakan Bluetooth. Nah, itu terjadi pada zaman sebelum marak datangnya HP Android les rentuh seperti saat sekarang ini. Kemudian ada contoh yang kedua selain WiFi, yaitu infrared. Nah, infrared ini sendiri sebenarnya sudah termasuk tergolong lama juga, karena HP-HP sebelumnya juga sudah infrared. Namun rata-rata HP sekarang itu sudah menggunakan infrared, yang mana infrared itu sendiri berfungsi hampir menggantikan fungsi remote. Nah, remote itu kan terdapat di dalam TV, AC, proyektor, dan masih banyak yang lainnya. Nah, infrared inilah yang terdapat di HP inilah yang dapat berfungsi menggantikan remote. Nah, contohnya di remote TV kita bisa mengganti siaran, membesarkan volume ataupun mengecilkan volume. Nah, tidak ada bedanya dengan infrared HP. Di HP kita juga bisa melakukan hal tersebut. Infrared itu terletak di atas HP. Dia ada seperti lubang berwarna hitam. Di atasnya itu ada seperti kaca yang membatasi di lubang tersebut. Nah, itu infrared. Kalau contoh yang saya dapatkan seperti itu. Nah, contohnya pada remote TV tadi. Nah, di HP kita juga bisa melakukan hal demikian.
Nah, mungkin harus ada kita tambahkan yang namanya aplikasi khusus. Kalau belum ada aplikasi buatan dari HP atau aplikasi dari HP yang sudah ada, kita perlu mendownload namanya remote. Nah, kita bisa downloadnya di Play Store. Nah, setelah kita download, kita install. Dan setelah kita install itu, barulah kita aktifkan remote tersebut dengan kita mencari. Misalnya kita ingin mencari yang namanya perangkatnya dulu. Kita ingin menggunakan perangkat TV, kita cari TV dulu. Setelah itu kita cari merek TV dari yang akan kita tukar tersebut. Nah, misalnya Transvi merek TV-nya yaitu Sharp. Nah, kita cari di aplikasi tersebut merek Sharp, kemudian kita tekan. Nah, otomatis kalau dia terhubung ke TV, dia akan mentukar channel siarannya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Hal itu lebih memudahkan kita dibandingkan memakai remote. Nah, memakai remote itu kan harganya lebih, maksudnya dia memakai baterai. Nah, baterai itu kan bisa habis dan kita harus mengganti barunya lagi. Beda dengan di HP dia tidak akan mati selama berada di dalam HP tersebut. Nah, dibandingkan dengan jaringan nirkabel yang memerlukan kabel untuk mentransmisikan datanya, jaringan nirkabel ini lebih efisien. Nah, meskipun banyak orang yang menganggap atau mengklaim bahwa jaringan kabel ini lebih cepat dan lebih aman. Namun, seiring perkembangannya zaman, seiring perkembangannya teknologi, itu jaringan nirkabel dengan kabel itu sudah hampir berdekatan, kecepatannya, keamanannya, efisiennya udah hampir sama. Baik, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu perangkat keras yang terdapat di dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada namanya komputer server. Nah, komputer server ini merupakan salah satu hardware yang terpenting di dalam jaringan nirkabel. Nah, tugas server menjadi pusat semua jaringan komputer, dan pada server inilah semua data penting tersimpan. Nah, sebenarnya pada komputer server dan komputer client itu mereka memiliki salah satu hubungan atau saling keterkaitan. Nah, jadi client ini bisa meminta request kepada komputer server. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya komputer client memiliki permintaan atau request kepada komputer server. Nah, dia langsung mengirimkan request tersebut ke komputer server. Nah, di komputer server ini dia mencari, kan dia tadi menjadi sebagai pusat penyimpanan seluruhnya. Jadi si komputer server ini dia mencari apa yang di request atau apa permintaan dari komputer client tersebut. Nah, setelah dicari kemudian ditemukan. Nah, setelah ditemukan barulah si komputer client ini mengirimkan data ke komputer client melalui beberapa hardware atau software lainnya. Nah, seperti itu cara kerja dari komputer server. Nah, semakin baik spesifikasi dari komputer tersebut, maka semakin besar pula kapasitasnya dan semakin cepat pula pemrosesan pengiriman datanya. Nah, spasi komputer yang ada pada komputer server ini haruslah spesifikasi yang baik. Jadi tidak bisa komputer server ini disamakan seperti komputer lain. Karena apa? Karena komputer server itu bekerja 24 jam nonstop. Jadi hardware yang digunakan juga harus khusus, mulai dari prosesor, hard disk, RAM, motherboard, power supply, dan semua perangkat server lainnya. Dengan begitu, server bisa melayani klien dengan maksimal tanpa terjadinya server down. Kemudian yang kedua, perangkat keras yang kedua yaitu komputer klien. Nah, klien artinya adalah komputer pengguna. Nah, seperti yang jelaskan di atas bahwa komputer klien itu adalah dia meminta atau merequest dari komputer server. Nah, jika komputer klien tidak terhubung dengan komputer server, maka klien itu tidak bisa mengakses data. Nah, jadi ibaratkan si klien ini tidak bisa terhubung ke server. Nah, dia kemana lagi minta datanya? Otomatis kan satu pilihan yang terdapat pada klien tersebut, dia hanya minta kepada server, tidak bisa kepada yang lainnya. Nah, komputer klien hanya menjadi komputer biasa tanpa akses jaringan internet. Nah, itu sebuah logika, karena baik itu komputer klien ataupun komputer server, dua-duanya harus sama-sama menggunakan internet. Jika salah satu saja tidak menggunakan jaringan internet, nah data tersebut tidak bisa terkirimkan atau request tersebut tidak bisa terima. Contohnya, misal
komputer klien yang mempunyai internet dan komputer server yang tidak memakai internet. Nah, komputer klien memang bisa mengirimkan request ke komputer server, tetapi komputer server tidak bisa membaca dan dia tidak juga bisa mengembalikan hasil permintaan dari komputer tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk terhubung ke internet, komputer klien tersebut harus terhubung dengan jaringan kabelan atau juga dengan bisa jaringan WiFi. Seperti itu. Nah, baik, yang ketiga yaitu ada namanya kabel. Ketika membicarakan jaringan, pasti tidak akan lepas yang dengan namanya kabel jaringan. Sebelum adanya teknologi WiFi, dulunya semua internet tersambung dengan kabel jaringan. Kebanyakan kabel yang digunakan adalah UTP atau Unshield Twisted Pair, seperti yang lainnya kabel koaksial ataupun fiber optik. Nah, dalam pemilihan kabel untuk mendukung koneksi yang cepat, disarankan menggunakan jenis kabel fiber optik yang biasa, yang bisa mengirimkan data hingga 1 Gbps. Tetapi biaya instalasinya paling mahal dan instalasinya itu bisa digolongkan cukup sulit. Untuk membangun jaringan skala lokal, penggunaan kabel UTP lebih dipilih dan mudah dalam hal maintenance-nya. Kemudian yang keempat, kita masuk ke konektor. Nah, konektor merupakan perangkat keras jaringan yang fungsinya dipasang pada bagian ujung kabel untuk menghubungkan pada adapter kabel. Ada banyak jenis konektor yang dapat digunakan dalam perangkat jaringan ini. Di antaranya yang pertama ada namanya konektor RJ45, digunakan untuk kabel UTP dan saat ini paling banyak digunakan untuk perangkat jaringan internet. Yang kedua ada namanya konektor BNC atau T, digunakan untuk kabel tipe koaksial. Yang ketiga ada namanya konektor ST. Nah, konektor ini digunakan untuk keperluan kabel fiber optik. Kabel ini juga menjadi konektor dengan harga yang paling mahal dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk mengecek apakah sudah benar atau belum saat masang konektor, kita bisa menggunakan yang namanya konektor tester. Nah, yang kelima yaitu switch. Switch itu adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecahkan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Nah, biasanya port yang tersedia pada switch ini berkelibatan 4, 8, 16, dan 32 ataupun seterusnya. Nah, semakin banyak berarti semakin mahal pula harga switch tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa switch ini memiliki perbedaan dengan hub. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Nah, fungsi utama switch ini adalah membedakan dari hub adalah kemampuannya itu sendiri yang lebih pintar dalam membatasi dan mengatur besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi kita tuh bisa mengatur kayak kecepatan internet setiap pengguna itu. Kemudian adapun fungsi switch yang lainnya yaitu yang pertama menerima sinyal dan data dari komputer, kemudian mentransmisikan data dari server menuju klien ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, memperkuat sinyal yang ditransmisikan melalui server kepada klien sehingga kecepatannya masih sama. Kemudian bisa mengatur dan membatasi paket data yang ditransmisikan pada setiap user. Kemudian bisa jadi repeater jaringan. Yang terakhir menjadi central connection point jaringan dan bisa juga sebagai splitter dalam jaringan. Nah, kemudian yang keenam yaitu hub. Hub itu adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Nah, bedanya dengan switch adalah pada kemampuan mengatur kliennya. Hub hanya bisa membagi jaringan tanpa bisa mengatur dan membatasi paket data yang terkirim. Jadi pembagiannya itu
tidak bisa adil antara satu klien dengan klien yang lainnya. Perbedaan lainnya dengan switch adalah harga hub ini jauh lebih murah. Jadi kalau harga switch itu mahal, kalau harga hub itu jauh lebih murah. Nah, selain itu kelemahan dari hub sendiri adalah jika mengalami kerusakan, maka semua klien akan mengalami disconnect. Nah, selain itu hub itu tidak memiliki fitur sepintar teknologi yang ada pada fitur switch. Nah, kemudian kita masuk ke yang 7, ada yang namanya bridge. Sesuai namanya, bridge ini memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya, bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Nah, fungsi lainnya bridge bisa digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Nah, fungsi utama dari bridge ini adalah digunakan sebagai penghubung antar jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Bridge ini berfungsi ketika kita berada dalam sebuah instansi atau perkantoran besar yang terdiri dari beberapa gedung dan kantor yang letaknya berjauhan. Nah, seluruh gedung dan kantor dapat terhubung semua menjadi satu dengan bantuan perangkat bridge ini. Jadi dia dapat menghubungkan dari satu kantor ke kantor lainnya yang jangkauannya mungkin agak cukup luas. Kemudian yang ke-8 ada yang namanya access point. Nah, access point ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan, sehingga sinyal yang diterima itu oleh klien bisa lebih baik. Nah, access point ini cocok untuk digunakan untuk area-area yang memiliki sinyalnya kurang baik atau jelek ya. Untuk pengaplikasiannya ini lebih mudah dan settingnya juga tidak terlalu sulit dibandingkan kita memakai router. Secara mudahnya, access point ini seperti hub, tetapi menggunakan jaringan WiFi. Dalam hal keamanan, access point bisa menambahkan password untuk setiap user yang ingin connect pada jaringan itu. Jadi kita bisa menyeting pada access point ini, bisa melakukan pengaturan di dalamnya seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada yang namanya router. Nah, perangkat keras yang akan kita bahas yaitu router. Nah, router itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP/IP pada komputer klien. Jadi setiap klien itu mendapatkan IP yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Secara fungsi mungkin router ini mirip dengan access point, tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap lagi. Router ini memiliki keunggulan di mana bisa mengatur paket data yang akan dibagikan pada setiap access point. Nah, router ini tidak cocok dipakai untuk area perkantoran, gedung, kampus, mal ataupun memiliki jumlah penggunanya itu banyak. Jadi mungkin hanya sedikit saja pengguna router ini, dia tidak cocok digunakan pada pengguna banyak. Jadi cocoknya digunakan untuk penggunanya yang ya bisa dibilang sedikit. Nah, seperti itu. Yang ke-10 ada namanya repeater. Nah, repeater itu sendiri adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Nah, dengan menggunakan repeater ini, sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Artinya bisa menjangkau jarak yang luas, cakupannya itu luas. Nah, jika kita memiliki masalah koneksi yang kurang baik seperti terhalang tembok, pepohonan, bangunan, dan lain-lain, bisa menggunakan repeater jaringan ini. Artinya dia tidak terpaku hanya luas saja, tetapi juga bisa menembus seperti tembok ataupun hal-hal lainnya yang bisa menghambat jaringan tersebut. Kemudian yang ke-11 ada namanya network card. Network card atau network interface card adalah kartu jaringan yang biasa dipasang pada komputer atau laptop. Nah, fungsi utamanya sendiri yaitu sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet kabel ataupun jaringan WiFi. Nah, jadi network card ini adalah sebuah perangkat keras jaringan
tambahan yang bisa menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan internet. Kemudian yang ke-12 yaitu modem. Nah, perangkat keras yang terakhir kita bahas yaitu modem atau demodulator. Nah, modem itu sendiri adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital ataupun sebaliknya. Sekarang ini modem sudah berbentuk USB atau sudah bisa gunakan. Dulunya model masih menggunakan koneksi dial-up. Kemudian kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu konsep WPAN. WPAN adalah Wireless Personal Area Network atau sering disebut juga dengan jaringan area pribadi. Nah, jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang jaraknya sangat dekat, biasanya sekitar 10 meter atau kurang. Nah, konsep ini berfokus pada menciptakan konektivitas tanpa kabel antara perangkat-perangkat pribadi seperti ponsel, laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, WPAN ini memungkinkan perangkat-perangkat untuk bertukar data dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan kabelnya yang bersifat fisik ataupun infrastrukturnya yang sulit. Salah satu keunggulan utama dari WPAN adalah kemudahan penggunaan dan kenyamanannya. Kita bayangkan situasi di mana kita ingin mentransfer foto dari ponsel ke laptop. Nah, dengan WPAN ini kita bisa melakukannya hanya dengan beberapa ketukan atau klik saja tanpa perlu mencolokkan kabel. Nah, begitu juga jika kita menggunakan HP yang nirkabel, mereka terhubung ke ponsel melalui jaringan WPAN, memungkinkan kita untuk mendengarkan musik atau menerima panggilan tanpa terhambat oleh kabel yang kusut. Nah, contohnya seperti Twice yang headset tanpa kabel itu. Nah, itu seperti contohnya. Nah, teknologi utama yang mendukung dari WPAN itu sendiri adalah Bluetooth, Zigbee, dan infrared. Nah, Bluetooth adalah yang paling dikenal di antara ketiganya. Nah, Bluetooth ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang dekat pendek, membuatnya ideal untuk seperti hal menghubungkan ponsel dengan earphone, mentransfer file antar perangkat, atau menghubungkan mouse dan keyboard dengan kabel ke komputer. Nah, Bluetooth itu bekerja dengan membentuk jaringan kecil antara perangkat yang dikenal sebagai dengan pairing, di mana perangkat saling mengenali dan dapat bertukar data dengan aman. Nah, Bluetooth itu yang seperti saya contohkan pada materi awal tadi, dia bisa mengirimkan data, lagu, ataupun file. Nah, sekarang Bluetooth sudah berkembang, dia sudah bisa kayak mouse 2S atau headset free tersebut. Nah, kemudian ada namanya Zigbee yang tadi. Zigbee adalah teknologi yang sering digunakan dalam WPAN, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya rendah dan jaringan yang lebih besar, seperti sistem otomisasi rumah dan sensor. Nah, misalnya dalam rumah pintar, Zigbee itu memungkinkan berbagai perangkat seperti lampu, termostat, dan sensor keamanan untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Dan dapat digunakan melalui satu aplikasi atau yang disebut juga sebagai perangkat pusat. Nah, kemudian ada yang kita bahas tadi infrared. Infrared itu adalah teknologi WPAN yang tua yang memungkinkan kita sering temui pada remote control TV. Nah, seperti yang saya jelaskan pada jaringan kabel di awal tadi. Nah, dibandingkan dengan Bluetooth dan Zigbee, infrared ini masih memiliki jarak komunikasi yang pendek dengan kebutuhan bandwidth yang rendah. Nah, WPAN itu biasanya menggunakan berbagai topologi jaringan tergantung pada kebutuhan spesifikasi pengguna. Nah, dalam topologi point to point, dua perangkat terhubung langsung satu sama lainnya, seperti saat kita mengirim file dari ponsel ke laptop. Dalam topologi star, satu perangkat pusat menghubungkan beberapa ke perangkat lainnya. Mirip dengan bagaimana HP kita bisa terhubung ke beberapa perangkat Bluetooth. Nah, seperti speaker, earphone, smartwatch. Nah, topologi mesh yang sering digunakan oleh Zigbee memungkinkan setiap perangkat itu
dalam jaringan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat lain, menciptakan jaringan yang lebih fleksibel dan lebih andal. Kemudian salah satu aspek penting adalah konsumsi dayanya yang rendah. Nah, jadi perangkat yang menggunakan teknologi VPN ini dirancang untuk efisiensi energi itu sendiri. Nah, memungkinkan mereka itu bisa beroperasi lebih lama. Jadi jam kerjanya itu bisa lebih lama lagi karena daya efisiensinya itu yang rendah. Nah, ini sangat penting untuk perangkat yang harus bekerja dalam waktu yang lama tanpa harus kita mengisi ulang baterainya. Jadi dia sudah daya tahannya itu lama. Jadi nah, masalah baterai itu sebenarnya kita bisa sepelekan atau bisa kita hiraukan. Kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu pengertian WLAN. Nah, WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jenis jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, kantor, ataupun tempat yang lainnya. Nah, jaringan ini menggunakan teknologi nirkabel untuk memfasilitasi komunikasi dan transfer data antara perangkat tanpa perlu kabel fisik. Nah, jangkauan penggunaan WLAN ini biasanya ditemukan di berbagai tempat seperti yang saya definisi: sekolah, kampus, pelabuhan, tempat wisata, ataupun lainnya. Nah, jaringan ini sangat umum digunakan di ruang-ruang publik dan tempat kerja karena memudahkan akses internet bagi banyak pengguna tanpa memerlukan infrastruktur kabel yang rumit. Nah, WLAN ini juga memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi karena pengguna dapat bergerak bebas dalam area cukupan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Nah, ada namanya teknologi dan prinsip kerja WLAN menggunakan standar komunikasi seperti IEEE, lebih dikenal sebagai WiFi, untuk memfasilitasi koneksi antara nirkabel. Atau yang kedua itu access point adalah perangkat utama dalam WLAN yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dan jaringan kabelan. Nah, access point ini memancarkan sinyal radio yang ditangkap oleh perangkat pengguna. Kemudian memungkinkan mereka itu mengakses jaringannya. Seperti itu. Setelah itu kita bahas tentang keuntungan WLAN ini. Yang pertama, kemudahan instalasi dan penggunanya. Nah, instalasi WLAN ini lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel lainnya karena tidak memerlukan kabel fisik. Nah, ini membuatnya itu lebih ideal lagi untuk digunakan di tempat-tempat yang dimana sering berubah tempatnya, seperti kayak gedung atau kantor itu kan biasanya komputernya berubah, jadi itu bisa digunakan ulangnya. Yang kedua yaitu mobilitas dan fleksibilitas. Nah, pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai lokasi dalam area cakupan WLAN tanpa harus terinstalasi pada satu titik fisik. Nah, ini memungkinkan mobilitas yang tinggi baik di dalam ruang maupun di luar ruangan. Kemudian yang ketiga ada namanya konektivitas beragam. WLAN mendukung berbagai macam perangkat mulai dari laptop, smartphone, hingga perangkat IoT, Internet of Things. Nah, ini membuat sangat berguna di lingkungan yang membutuhkan koneksi untuk banyak jenis perangkat. Nah, yang keempat ada pengurangan biaya. Nah, biaya pemasangan WLAN umumnya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Baik, kita masuk ke submateri yang kelima, yaitu jenis keamanan WLAN. Yang pertama ada WP, Wide Equivalent Privacy. WP adalah protokol keamanan nirkabel yang pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari standar IEEE. Nah, meskipun itu tujuan awalnya adalah untuk memberikan tingkatan keamanan yang setara dengan jaringan kabel, WP memiliki banyak kelemahan yang membuatnya rentan terhadap terkena serangan. Kemudian ada namanya WPA, Wi-Fi Protected Access, di mana WPA ini diperkenalkan sebagai pengganti WEP untuk mengatasi kelemahannya. WPA menggunakan protokol TKIP, yaitu Temporal Key Integrity Protocol, untuk meningkatkan keamanannya. Nah, kemudian yang ketiga ada WPA2, Wi-Fi Protect Access 2.
di mana WPA 2 adalah peningkatan dari WPA dan menjadi standar keamanan yang lebih andal dengan menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard dan protokol CCMP, Counter Moderate Cipher Block Chaining Message Authentication Kode Protokol. Kemudian yang keempat ada namanya WPA 3. Nah, WPA 3 itu adalah versi terbarunya dari protokol keamanan Wi-Fi, yang dimana dia itu menawarkan beberapa peningkatan dibandingkan WPA sebelumnya, yaitu WPA 2. Nah, ini mencakup fitur-fitur baru seperti SAE, Simulation Authentication of Equal, untuk pengamanan password yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima ada namanya MAC address filtering. MAC address MAC address adalah metode di mana hanya perangkat dengan alamat MAC yang terdaftar yang diizinkan untuk terhubung ke dalam jaringan. Kemudian ada yang keenam, SSD hiding atau SSD yang menyembunyikan. Hiding berarti jaringan WiFi tidak akan mengumumkan namanya secara publik. Nah, kemudian sehingga itu dia tidak muncul dalam daftar jaringan WiFi yang tersedia. Ibaratnya itu dia menyembunyikan SSID kita. Kemudian ada namanya VPN. Nah, VPN itu kan singkatan dari Virtual Private Network. Nah, VPN digunakan untuk mengenkripsi seluruh lalu lintas data yang keluar masuk dari perangkat ke jaringan. Nah, dia itu memberikan lapisan keamanan tambahan, terutama pada saat menggunakan jaringan publik. Nah, yang ke-8 ada namanya firewall. Firewall ini digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dia itu juga membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah two factor authentication. Nah, 2FA menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan dua bentuk identifikasi sebelum mengizinkan akses ke jaringan.